Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua sivitas akademik SMA Islam BB Sudirman Bekasi. Allah SWT masih memberikan nikmat keberkahan dan juga nikmat kesehatan kepada kita semua di tengah-tengah ujian yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan dengan adanya pandemi COVID-19. Tentunya ketika kita bisa membedah hikmah daripada ujian yang Allah berikan, kita bisa menjalani dan kita bisa melaksanakan dengan baik. Tentu ada hikmah yang akan mengupgrade kompetensi dan pengetahuan kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, wabil khusus ya, orang tua murid ya, yang dalam kesempatan kali ini ya, di pesantren Ramadan ini Allah SWT senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk berkarya, untuk beribadah tetap dari rumah masing-masing, atau istilah pandeminya lockdown, sehingga kita belajar dari rumah, bekerja dari rumah, memantau dari rumah. Untuk apa? Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini sebenarnya Allah memberikan pembelajaran kepada kita. Kalau pada pertemuan sebelumnya orang yang beriman untuk menjadi bertakwa itu harus ada proses pembelajarannya. Nah, sebenarnya Allah SWT memberikan contoh pada hewan yang dapat melaksanakan lockdown ya, dengan sempurna akan mengalami perubahan yang luar biasa, yaitu bagaimana kita saksikan seekor ulat menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu. Seperti kita yang sekarang ya, harus menahan diri di rumah, kemudian akan berubah. Bagaimana coba kita lihat prosesnya. Yang pertama ya, seekor ulat itu dari tumbuh ya menjadi seekor kepompong yang harus berpuasa selama 12 sampai 16 hari. Nah, bayangkan kalau kita kan hanya 1 bulan. Jauh lebih ringan sebenarnya daripada puasanya kupu-kupu ya. Jadi puasa ini tidak hanya diwajibkan umat terdahulu tapi juga pada hewan. Contohnya salah satu hewan adalah kupu-kupu. Nanti di kesempatan lain kita uraikan hewan-hewan yang lain. Ada 3 hal yang minimal bisa kita ambil dari proses kepompong ini. Yang pertama, dari sisi physically ya, seekor ulat itu dilihat sangat menjijikkan, hitam, berbulu, gatal. Kalau dilemparkan ke emak-emak pasti jerit ya, pasti teriak ya. Bapaknya yang nyamperin, yang bisa mau memegang ulat dan memindahkannya. Nah, kemudian ketika berubah menjadi kepompong dan lahir seekor kupu-kupu, maka fisiknya berubah.
yang menjadi harum, indah, yang sangat menakjubkan. Yang tadinya emak sebel lihat ulat menjadi kupu-kupu, bahkan berlama-lama memandang. Kita nyaman berada di dekatnya. Nah, apa hikmah yang bisa diambil ketika kita berpuasa? Maka setelah keluar dari bulan Ramadan ini, maka kita juga berubah tentunya dari sisi penampilan. Jadi kalau kita lewat di jalan, minimal kita tidak lihat, wah, tidak disangka preman gitu. Atau orang tidak takut hanya sekedar bertanya kepada kita. Kita akan menjadi nyaman, orang berada di dekat kita nyaman, karena penampilan kita juga lebih nyaman lagi. Kemudian yang kedua, dari segi karakter, sifat sosialnya. Yang semula kupu-kupu itu membunuh pohon-pohon, daunnya dimakan, dibenci petani, dibenci tukang kebun, menjadi bertransformasi karakternya menjadi mulia, bermanfaat. Dia bisa mengawinkan antara benang sari dengan putik, sehingga terjadilah pembuahan, sehingga disenangi oleh petani dan orang-orang yang memelihara taman dan kebun, sehingga buahnya bisa dimakan dan bermanfaat buat manusia. Karakter kita juga harusnya berubah dengan puasa, dengan lockdown yang diberikan Allah pada kita, maka kita bisa menjadi menebar manfaat yang lebih baik buat orang lain. Maka sebaik-baik kalian adalah yang bermanfaat buat yang lain. Di masa pandemi ini kita bisa memperhatikan tetangga kita, bisa memperhatikan kawan-kawan kita, sehingga bisa memberikan manfaat buat orang-orang di sekeliling kita. Kemudian yang ketiga, setelah berubah di fase kepompong, kupu-kupu ini memiliki daya jelajah yang jauh lebih tinggi. Tidak hanya yang tadinya ulat itu hanya berkutat pada satu daun, bahkan bisa berubah pindah ke daun yang lain, tapi masih dalam satu pohon. Ketika berubah menjadi kupu-kupu, maka dia bisa terbang dari daun satu ke daun yang lain, bahkan dari pohon satu ke pohon lain, dan bahkan dari kebun satu ke kebun yang lainnya. Nah, ini juga mengajarkan kepada kita bagaimana ketika kita fase Ramadan dengan lockdown ini mengupgrade kompetensi kita di era industri 4.0 dan Society 5.0 ini. Kebutuhan kecakapan hidup abad 21 adalah dengan transformasi teknologi. Bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi untuk senantiasa berhubung, berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang-orang di luar sana dari jarak jauh. Sehingga ketika kita bisa manfaatkan, maka kita juga akan menjadi seekor kupu-kupu yang bisa berterbangan ke dunia lain. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kultum singkat. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.